Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Virginia Dekrain, NIM 227280, kelas C S1 Pariwisata, Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mata kuliah Human Resource Management, Chapter 7 dan 8, yang berjudul mewawancarai kandidat, serta pelatihan dan pengembangan karyawan. Materi ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan proses pengelolaan sumber daya manusia, khususnya dalam seleksi serta peningkatan kemampuan kerja karyawan. Yang pertama, jenis-jenis wawancara. Ada banyak jenis wawancara yang digunakan dalam proses seleksi. Yang pertama adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang berlangsung secara alami dan fleksibel. Biasanya juga seperti ngobrol biasa. Yang kedua, wawancara terstruktur, di mana pewawancara mengikuti daftar pertanyaan yang sudah ditentukan. Selanjutnya, ada wawancara situasional yang menanyakan bagaimana kandidat akan menghadapi situasi tertentu yang bisa terjadi dalam pekerjaan. Lalu ada wawancara keprilakuan yang menanyakan pengalaman masa lalu kandidat sebagai dasar penilaian. Jenis lainnya adalah wawancara stres untuk melihat daya tahan emosional pelamar. Panel yang dilakukan oleh beberapa pewawancara sekaligus dan wawancara berurutan, yaitu satu kandidat diwawancarai beberapa orang secara bergiliran. Kesalahan umum pewawancara. Dalam praktiknya, banyak pewawancara membuat kesalahan yang bisa memengaruhi hasil seleksi. Contohnya adalah menilai kandidat terlalu cepat hanya dari kesan pertama. Kesalahan lain adalah tidak memahami dengan jelas apa yang sebenarnya dibutuhkan dari posisi tersebut, sehingga pertanyaan menjadi tidak relevan. Ada juga kesalahan karena efek urutan, misalnya setelah wawancara dengan kandidat hebat, pewawancara cenderung menilai kandidat berikutnya lebih rendah. Dan yang cukup serius adalah bias personal terhadap penampilan, gender, atau latar belakang etnis yang seharusnya dihindari karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan kerja. Yang berikut, perilaku nonverbal dan pengaruh personal. Dalam wawancara, perilaku nonverbal pelamar sangat memengaruhi kesan pewawancara. Misalnya senyuman, kontak mata, dan postur tubuh dapat memberikan sinyal positif. Pelamar yang tersenyum dan menunjukkan antusiasme cenderung dinilai lebih baik. Selain itu, ada yang disebut dengan manajemen impresi, yaitu usaha pelamar untuk membentuk citra positif, seperti memuji pewawancara atau menunjukkan kesamaan nilai. Walau ini bisa membantu, jika berlebihan bisa terlihat tidak tulus. Sayangnya, faktor karakteristik personal seperti daya tarik, fisik, jenis kelamin, dan ras juga kadang memengaruhi penilaian. Padahal hal ini tidak relevan dengan kemampuan kerja. Misalnya, penampilan menarik sering diasosiasikan dengan kemampuan lebih baik. Padahal itu hanya asumsi. Karena itu, penting bagi pewawancara untuk menjaga objektivitas dan menghindari bias. Yang berikut adalah cara membuat wawancara efektif atau tips wawancara efektif. Agar wawancara bisa dilakukan secara objektif dan adil, maka ada beberapa tips yang harus diterapkan. Yang pertama, pewawancara harus memahami secara menyeluruh tentang posisi yang dilamar. Yang kedua, gunakan format wawancara situasional terstruktur agar hasilnya bisa diukur secara adil. Ketiga, siapkan pertanyaan yang relevan dan buat tolak ukur jawaban. Keempat,
Catat jawaban penting namun jangan sampai membuat kandidat merasa tidak nyaman. Dan yang terakhir, akhiri wawancara dengan cara profesional seperti beritahu kandidat tentang tahapan selanjutnya. Yang berikutnya adalah penawaran kerja. Jika kandidat dianggap sesuai, maka perusahaan akan membuat penawaran kerja. Dalam proses ini biasanya terjadi negosiasi mengenai gaji, tunjangan, dan tanggung jawab kerja. Penawaran ini sebaiknya diberikan dalam bentuk tertulis berupa surat kontrak agar semua pihak memiliki kejelasan dan bisa menghindari konflik di kemudian hari. Yang berikutnya adalah bagian chapter 8, yaitu pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang pertama adalah orientasi karyawan baru. Orientasi adalah langkah penting untuk memperkenalkan karyawan baru terhadap lingkungan kerja. Tujuan orientasi adalah agar karyawan merasa diterima, tahu apa yang harus dilakukan, dan bisa cepat beradaptasi dengan budaya serta aturan perusahaan. Biasanya bagian HR akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban, dan kemudian supervisor langsung memperkenalkan tim, job description, serta fasilitas tempat kerja. Yang berikutnya adalah proses pelatihan atau yang disebut dengan ADIE model. Pelatihan karyawan sebaiknya mengikuti langkah-langkah sistematis seperti model ADIE. ADIE adalah singkatan dari Analyze, Design, Develop, Implement, dan Evaluate. Analyze yang artinya menganalisis kebutuhan pelatihan, Design merancang pelatihan, Develop pengembangan materi, Implement melaksanakan pelatihan, dan Evaluate mengevaluasi apakah pelatihan tersebut berhasil. Dengan pendekatan ini, pelatihan menjadi lebih efektif dan hasilnya bisa diukur. Ada banyak teknik pelatihan yang bisa digunakan tergantung kebutuhan dan kondisi perusahaan. Misalnya, on the job training, yaitu pelatihan langsung di tempat kerja sambil bekerja. Lalu ada magang, kuliah atau seminar, pelatihan berbasis komputer, hingga kelas virtual. Dalam era digital saat ini, kombinasi antara metode konvensional dan teknologi juga sangat dianjurkan. Pengembangan manajemen. Selain pelatihan teknis, manajer atau calon pemimpin juga perlu dikembangkan. Tujuannya agar mereka bisa lebih efektif dalam memimpin tim. Metode pengembangan manajemen bisa berupa rotasi pekerjaan agar memahami berbagai aspek perusahaan, studi kasus untuk menganalisis masalah, atau permainan manajemen yang bersifat simulatif. Ada juga metode pembelajaran tindakan, yaitu menghadapi masalah nyata dan mencari solusi dalam konteks kerja. Untuk kesimpulannya, wawancara dan pelatihan merupakan dua tahap penting dalam siklus sumber daya manusia. Wawancara harus dilakukan dengan hati-hati dan terstruktur agar objektif. Sementara pelatihan dan pengembangan bertujuan meningkatkan kemampuan karyawan dan manajer. Jika kedua proses ini dilakukan dengan benar, maka perusahaan akan mendapatkan SDM yang unggul dan kompeten. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.